Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semuanya? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah fi hadzal sabah nahnu sanadrus al-maddatu al-aqidatu wal akhlaq ad-darsus tsamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak, pelajaran 9 tentang keutamaan Al-Qur'an. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama kita akan mengetahui tujuan diturunkannya Al-Quran. Jadi mengapa tuh diturunkannya Al-Quran? Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan hari ini. Dan yang kedua yaitu mengetahui keutamaan Al-Quran. Dan yang terakhir kita akan mengetahui adab-adab membaca Al-Quran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, kepada murid-murid Ustadz, anak-anakku, coba siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya berupa buku akidah, pulpen atau pensil, dan buku tulis. Nah, sekarang buka halaman 113. Pelajaran 9 tentang keutamaan Al-Quran. Baik, kita mulai. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Sebelum itu Ustadz akan membahas apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, jadi Al-Quran merupakan firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi jin dan manusia. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Quran, maka ia akan bahagia di dunia serta di akhirat. Sebaliknya, kalau kita membangkang terhadap perintah Al-Quran, maka kita akan sengsara di dunia ini serta di akhirat nanti. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu mukjizat yang kedua yaitu, sebelum itu, mengapa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar? Padahal Nabi mempunyai mukjizat-mukjizat yang lain seperti membelah bulan atau makanan menjadi berkah, satu roti, disebutkan di dalam riwayat remahan roti itu bisa dibagikan kepada seluruh sahabat. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keberkahan makanan. Dan yang lain-lain. Mengapa tidak mukjizat yang lain, tetapi malah Al-Quran adalah mukjizat terbesar? Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pedoman hidup manusia. Nah, jadi kunci dari kebahagiaan kita hidup di dunia ini serta kebahagiaan di akhirat nanti semuanya ada di Al-Quran. Bahkan secara duniawi, secara saintis, Al-Quran itu memiliki ilmu yang banyak, yang bahkan baru diketahui sekarang, seperti ilmu tentang perkembangan janin di dalam perut ibu dan yang lain-lain. Maka dari itu Al-Quran memiliki
memiliki mukjizat, memiliki sesuatu yang sangat besar sampai menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mukjizat Al-Qur'an itu membantah semua tuduhan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Jadi tidak akan ada orang yang dapat mengubah Al-Qur'an walaupun hanya satu huruf atau satu harokat saja. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang mulia karena membaca satu hurufnya saja akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Mukjizat selanjutnya, mendengarkan Al-Qur'an juga dapat berpahala, dapat mendapatkan pahala. Maka dari itu apabila kita dibacakan Al-Qur'an, maka kita harus mendengarkan dengan seksama. Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan bukan itu ayatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diam, supaya kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala yang amat besar. Maka dari itu ketika kita dibacakan Al-Qur'an, maka kita harus mendengarkan dan diam. Lalu keutamaan selanjutnya, rumah yang dibacakan Al-Qur'an maka setan akan takut masuk ke dalam rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an maka setan akan senang masuk ke dalam rumah tersebut. Bahkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an sama halnya dengan kuburan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyamakan rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an sama dengan kuburan, karena tempat yang sunyi, bahkan tidak ada orang mengaji sama sekali. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebut rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an sama dengan kuburan. Lalu yang terakhir, dengan membaca Al-Qur'an niscaya ia akan menjadi pedoman hidup kita sehari-hari, baik dalam bergaul, berbicara maupun beramal. Nah, jadi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran, jika kita membacanya terus-menerus, jika kita mentadaburinya serta mentafakurinya, maka ia akan menyerap ke dalam diri kita dan memperbaiki akhlak kita, sehingga kita dalam bergaul, berbicara dan beramal pun kita berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Nah, pernah tuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa sih? Nah, Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Nah, maka dari itu kita seharusnya membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Lalu yang terakhir yaitu adab ketika membaca Al-Qur'an. Adab ketika membaca Al-Qur'an yang pertama yaitu membaca dalam keadaan suci. Baik suci badan kita, pakaian kita, ataupun tempat saat kita baca. Jadi kita nggak boleh, misalnya kita dalam keadaan junub, itu kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Lalu dalam keadaan misalnya pakaian kita terkena najis, itu kita diusahakan kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Lalu kita tidak boleh membaca Al-Qur'an di tempat kotor, apalagi di toilet, itu tidak boleh. Nah, lalu yang kedua, mengenakan pakaian rapi dan sopan. Pakaian rapi dan sopan itu maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya itu pakaiannya bersih dan menutupi aurat. Dan yang ketiga yaitu Al-Qur'an dipegang dengan hormat.
yaitu menggunakan tangan kanan dan diletakkan di tempat yang baik. Jangan ditaruh asal-asalan, jangan ditaruh di jalanan di mana orang-orang pada lewat Al-Quran ditaruh di lantai, itu nggak boleh. Nah, lalu keutamaan selanjutnya, lalu adab saat membaca selanjutnya, kita membaca Al-Quran menghadap kiblat. Itu sunnahnya ketika membaca Al-Quran. Lalu ketika kita membaca Al-Quran, kita memulai dengan membaca ta'awud, kemudian membaca basmalah. Nah, jadi adab ketika membaca Al-Quran, kita mengawalinya dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian kita membaca basmalah jika kita berada di awal surat. Nah, adab selanjutnya ketika membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan tenang, dengan tartil. Disebutkan di dalam surat Al-Muddathir, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil itu bacaan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, itu merupakan bacaan tartil. Jadi ketika membaca Al-Quran, adabnya kita yaitu membaca dengan tenang, dengan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Lalu yang terakhir, agar bacaanmu bertambah bagus, nah adab selanjutnya yaitu kita mempelajari tajwid untuk membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu setelah kita mempelajari tajwid, kita membaca dengan bagus, maka dari itu kita akan mengamalkan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu merupakan adab sekaligus tata cara membaca Al-Quran yang baik. Nah, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya dan mengamalkan isinya. Jadi Al-Quran nanti ketika hari kiamat tiba, Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Maka biasakanlah membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Nah, kesimpulannya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran akan selalu asli dan tidak pernah berubah. Membaca atau mendengarkan Al-Quran akan diganjar dengan pahala yang besar. Suasana rumah harus dihidupkan dengan sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adabnya. Membaca Al-Quran, maka kita harus menjaga adab-adabnya. Kita harus berupaya untuk mengamalkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.